wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. materi saya hari ini struktur virus pada ikan. Nah, kemudian minggu depan eh, itu sudah saya masukkan materinya di Hebat Learning ya. Nah, kemudian silakan kalian masuk sehingga nanti kalau masuk otomatis terabsen ya. Kalau nggak masuk membuka atau apa ya, melihat video-video ini, makanya saya khawatir kalian nggak terabsen ya. Kemudian setelah selesai nonton minggu depan, silakan mengerjakan kuis. Apa bisa dipahami minggu depan? Jadi minggu depan itu tidak ada kelas ya Pak, Ya, cuma melihat video terus mengisi kuis. ya. Oke, jelas ya. Jelas Pak. Oke, Makasih Pak. ya. Nah, kemudian untuk materi-materi bukunya silakan membaca ini atau menambah pengetahuan wawasannya. Nah, untuk pendahuluannya, jadi perlu dipahami bahwasanya virus itu adalah bukan eh, makhluk hidup ya, bukan suatu makhluk hidup atau bukan juga termasuk uh, dalam pembagian eukariot maupun prokariot ya. Jadi virus itu tidak masuk dalam golongan prokariot yang tidak memiliki membran inti dan tidak masuk juga dalam eukariot yang memiliki membran inti. Terus kenapa virus bisa menyerang hewan, manusia, ikan, udang? Karena virus dikatakan hidup ya atau bisa hidup gitu ya. Jika virus ini bisa melekat pertama ya. Jadi dia ada adesi dulu ya. Ada adesi dulu penempelan reseptornya. Contohnya adalah spike, misalnya spike pada virus atau glikoprotein yang ada pada virus itu menempel ke hostnya, ikan, udang, manusia, ya, vertebrata, mamalia dan lain-lainnya, ya. Jika sudah nempel, nah syarat nempel ini ligannya ya, bukan reseptor, ligannya ya. Ligannya itu harus cocok, harus matching ya, harus terafinitas ya atau melekat ya pada reseptor yang ada pada hostnya tadi. Nah, jika tidak, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam sel tadi atau tidak masuk ke dalam host. Ya, bingung ini? Ada yang bingung nggak kira-kira? Kapan dikatakan hidup, kapan dikatakan mati? Kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan ulang? Halo? Ada? Saya tunjuk ya, kalau ada yang berani. Coba Linia, silakan. Iya, Pak. Ya, Virus itu dikatakan hidup jika dia itu memiliki adesi. Nah, adesi ini apa dia itu digunakan untuk menempel kepada inang. Seperti inangnya itu seperti krustasea, ikan dan juga manusia. Jika tidak ada adesi, dia tuh tidak bisa menempel pada inangnya. ya. Jadi saya sampaikan lagi, dikatakan hidup jika dia diawali dengan cara menempel dulu di hostnya tadi ya. Nah, syaratnya harus cocok ligannya virus berupa spike atau glikoprotein tadi menempel di hostnya tadi, di reseptornya, ya. Seperti yang kita pahami antara kunci dan gembok, ya. Nah, kalau
masuk kunci tadi, kemudian bisa diputar atau diklik gitu ya. Nah, maka ini membuka pintunya sel tadi, ya. Maka selnya akan terbuka, ya. Nah, seperti kita membuka pintu, kalau cocok kuncinya, maka gembok akan terbuka, ya. Pintu pun akan terbuka. Seperti itulah gambarannya, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Dia tidak akan dikatakan makhluk hidup, ya, tidak dikatakan hidup, ya, jika tidak memiliki ligan yang cocok dengan reseptornya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengambil atau menggunakan nutrisinya. Nutrien, ya. Nutriennya itu apa sih? Nutriennya itu salah satunya misalnya, ya, dia memanfaatkan memanfaatkan protein. Proteinnya di sini yang dimasukkan adalah glikoproteinnya atau gennya, ya. Dia berusaha memasukkan genomnya virus tadi ke dalam inang tadi. Ke dalam inang. Bukan dalam ke dalam kromosomnya atau genomnya hostnya tadi. Ya. Jadi dia terinsert ke dalam kromosom atau genom hostnya tadi. Sehingga kita pahami bahwasanya untuk melakukan proses transkripsi, ya, maka diperlukan beberapa enzim. Nah, artinya kalau dia hanya memasukkan atau menginsertkan genomnya virus ke dalam genomnya host yang tadi, maka secara otomatis dia akan tertranskripsi menjadi mRNA, kemudian ditranslasi di ribosom sehingga menghasilkan protein. Ini yang dimaksud adalah dia menggunakan atau memanfaatkan tadi proses metabolisme atau proses transkripsi, translasi pada hostnya tadi. Untuk apa? Untuk membentuk virion baru tadi. Ya. Nah, dia tidak bisa melakukan metabolisme, ya, kecuali apa? Kecuali menggunakan, ya, host inangnya, gitu ya. Sehingga dikatakan dia ini tidak bisa hidup, ya, atau tidak bisa melakukan replikasi kecuali dengan hostnya, itu ya. Nah, ini beberapa sejarah penemuan virus, ya. Pertama, Adolf Meyer ini. Nah, Adolf Meyer ini awalnya dia menggunakan tembakau, ya. Awalnya melihat, ya, tembakau itu kok daunnya itu bisa ada yang sehat, ada yang mati, gitu ya. Ada yang sehat, yang mati. Nah, kemudian daunnya tadi ditumbuk-tumbuk, gitu ya. Kemudian dimasukkan dalam ekstraknya tadi, ya, ditambah air, dimasukkan dalam semprotan ini. Nah, kemudian disemprotkan ke tanaman yang sama, ya. Selanjutnya pada besoknya ini mengalami penyakit yang sama, daunnya tadi rusak seperti yang awal tadi. Ini awal pada tahun 1883, ya. Nah, kemudian Dmitri Ivanovsky, ya, itu mengulang perlakuan dari Adolf Meyer, ya. Nah, selanjutnya dikelompok-kelompokkan seperti ini, ya. Di daunnya tadi diinokulasi. Yang ini yang tidak diinokulasi. Nah, artinya ketika yang diinokulasi, ya, yang tidak diinokulasi, kemudian ini yang diinokulasi, yang disemprot-semprotkan tadi, ya. Nah, yang B ini kan tidak disemprot, ya. Maka ternyata yang tidak diinokulasi tadi dia mengalami penyakit yang sama. Artinya apa? Artinya virus tadi juga akan menyerang di bagian yang tidak diinokulasi. Ya, seperti itu gambarannya, ya. Kemudian Willem M. Bezering itu menyimpulkan bahwa penyakit atau patogen
patogen berupa virus tadi hanya dapat berkembang pada makhluk yang hidup serta tidak mati oleh alkohol. Nah, kenapa tidak tidak bisa berkembang? Dan dia hanya bisa berkembang dengan apabila ada makhluk hidup. Artinya tadi saya sampaikan, dia kalau berada di luar host maka dikatakan partikel, ya, atau benda mati. Tetapi ketika dia masuk ke dalam hostnya, maka dikatakan dia bisa berkembang atau hidup, ya. Nah, di sini dikatakan dia tidak bisa mati dengan alkohol. Karena apa? Karena dia masuk ke dalam selnya inangnya. Maka yang terbunuh kalau kita semprot adalah inangnya. Misalnya daunnya yang mati. Tapi virusnya tidak mati. Kenapa? Karena dia sembunyi secara intraseluler masuk ke dalam sel tadi. Kemudian menurut Wendell M. Stanley, nah di sini dia mengatakan dia berhasil mengkristalkan partikel secara mikroskopi yang menyerang tanaman tembakau tadi, yang kemudian diberi nama TMV, ya, Tobacco Mosaic Virus. Nah, ini adalah struktur dari secara mikroskopi, ya, setelah dikristalkan. Nah, ada beberapa istilah yang perlu dipahami sebelum mengetahui terkait dengan virus lebih dalam, ya. Nah, yang pertama adalah kapsid, ya. Kapsid itu merupakan selubung atau mantel protein yang membungkus materi genetik berupa asam nukleat. Jadi, kapsid itu dia terbuat dari protein, ya. Dia yang menyelimuti, ya, menyelubungi atau membungkus asam nukleat tadi atau genomnya virus tadi. Ya, virus itu hanya ada dua saja untuk genomnya, DNA saja atau RNA saja, antara dua itu. Nah, kemudian kapsomer. Suara saya jelas nggak kira? Halo? Jelas, Bapak. Kapsomer itu adalah subunit penyusun kapsid, ya, dan merupakan unit morfologi yang terletak di atas icosahedral virus. Bagian virus memiliki bentuk, ya. Jadi kalau kapsid itu adalah selubungnya, kalau kapsomer adalah subunit penyusun kapsidnya. Jadi di bagian kapsid itu ada kapsomernya. Nah, kumpulan dari kapsomer tadi akan membentuk namanya kapsid. Ya, nggak bingung ya. Nah, kapsomer itu setelah misalnya digabung-gabungan tadi menjadi kapsid, ya. Nah, di atas kapsid itu ada namanya envelope atau envelope. Amplop atau envelope, ya, envelope. Nah, ini adalah membran. Membran berarti dari lipid, ya, jangan salah. Kalau membran berarti dari lipid. Yang tersusun atas, nah ini, fosfolipid dan glikoprotein. Bisa fosfolipid saja, bisa gabungan antara fosfolipid dan glikoprotein. Dalam bentuk peplomer yang melindungi atau membungkus unit struktural kapsid beserta isinya. Ya, saya ulangi ya. Ada genom virus atau DNA diselubungi oleh kapsid. Nah, bagian dari kapsid ini ada namanya kapsomer. Nah, kapsid tadi diselubungi lagi namanya envelope. Envelope terbuat dari fosfolipid dan atau glikoprotein, ya. Dan saja dan glikoprotein. Dalam bentuk peplomer, ya. Nah, selanjutnya ada protomer. Protomer atau unit struktur, ya. Jadi merupakan substansi dasar pembentuk suatu kompleksitas pada bagian atau bagian tertentu dan merupakan protein dasar pembentuk dinding kapsid. Biasanya terdiri atas protein yang tidak identik serta unit struktur sering disebut dengan protomer. Jadi di dalam kapsid tadi ada beberapa unit struktur yang beda dengan kapsomer tadi, ya. Dia berbeda dengan kapsomer. Dia terbentuk sendiri. Namanya adalah protomer. Nah, selanjutnya subunit
Subunit adalah sebuah rantai polipeptida virus yang berkumpul menjadi satu. Jadi subunit itu adalah bagian dari protomer, ya. Jadi subunitnya. Kemudian nukleokapsid. Nukleokapsid adalah merupakan unit struktural berupa protein yang membungkus genom virus. Bedanya dengan kapsid adalah kalau kapsid terletak di luar, namun jika nukleokapsid itu terletak di dalam dan menyelubungi genom virus secara langsung. Ya, virus yang mempunyai membran ganda tersebut berupa nukleokapsid dan fosfolipid adalah jenis virus RNA. Jadi maksudnya gini, kalau tidak ada nukleokapsid, dia langsung ada kapsidnya. Kalau nukleokapsid berarti dari genom tadi diselubungi oleh nukleokapsid ditambah kapsid, ya. Jangan bingung ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya. Misalnya ini adalah apa namanya? Genomnya, RNA atau DNA. Kemudian di sini ada nukleokapsidnya. Ya. Kemudian di dalam nukleokapsidnya ini ada kapsid. Itu ya. Nah, kemudian di sini ada namanya envelope. Ini namanya envelope. Gitu ya. Ini tadi adalah genom, ya. Ini adalah nukleokapsid. Ini adalah kapsid, ya. Dan ini adalah nukleokapsid. Ya, seperti itu gambarannya ya. Nah, biasanya ada virus itu berupa subunit, ya. Subunit itu biasanya berada di sini-sini. Ini ya. Subunit ini bisa disebut juga dengan spike, ya. Spike itu ligannya. Atau disebut juga dengan glikoprotein. Gitu ya. Nah, kemudian virion. Virion ini merupakan partikel virus lengkap. Beberapa contoh seperti ini ya, ini virus pada hewan atau manusia. Nah, lengkap apa lengkap? Lengkap itu maksudnya seperti ini. Kalau sudah terjadi metabolisme atau terjadi replikasi, maka dia menjadi virion baru seperti ini. Ya. Jadi itu gambarannya. Oke, selanjutnya. Apa perbedaan antara virion, prion, sama apa tadi namanya? Virion ya, virion, virioid, prion ya, itu beda. Jadi kalau virion itu adalah apa namanya? Replikasi baru dari virus ya. Kalau virioid itu adalah molekul kecil RNA yang terdiri atas 359 basa ya. Nukleotida dan tidak diselubungi oleh protein. Jadi kalau viroid itu hanya RNA saja. Jadi kalau ada soal ujian ya dipahami ya. Bedakan antara virion ya, virion, viroid sama prion. Kalau apa namanya? Viroid itu hanya molekul kecil RNA saja. Kalau prion itu hanya protein saja. Bedain ya. Kalau virion itu ada genomnya, ada kapsidnya dan ada envelope ya, atau ada envelope ataupun tidak juga disebut dengan virion. Kalau viroid itu adalah molekul kecil RNA, jadi hanya RNA saja, tidak ada proteinnya ya, tidak ada kapsidnya. Kalau prion itu hanya protein saja, yang terdiri dari 250 asam amino dan tidak memiliki asam nukleat
Nah, contoh virion itu adalah contohnya penyakit pada pada sapi kalau nggak salah ya nih. Pada sapi gila ya, yang disebut dengan bovine spongiform encephalopathy ya, penyakit sapi gila. Kalau pada domba, Scurvy. Kalau pada manusia adalah Creutzfeldt-Jakob ya. Kalau pada penyakit manusia lainnya adalah Gertzmann-Straussler-Scheinkel ya. Itu adalah salah satu contoh prion ya. Nah, ini saya sampaikan bahwasanya virus itu disebut dengan obligate intracellular parasit atau parasit yang masuk ke dalam sel secara obligat ya. Obligat itu tanpa bantuan apapun bisa masuk sendiri ya. Atau mutlak dia bisa masuk. Itu namanya intraseluler. Nah, kapan dikatakan parasit intraseluler obligat? Jika ya dia memiliki nukleat kapsid, nukleat asid ya, yaitu DNA saja atau RNA saja. Nah, kemudian memiliki selubung protein. Itu disebut dengan parasit intraseluler obligat. Nah, selanjutnya ciri-ciri virus itu bersifat aseluler, tidak mempunyai sel. Ini saya bilang tadi ya, dia tidak masuk dalam prokariot maupun eukariot. Dia bersifat aseluler, bukan seluler. Tolong dibedakan ya. Jadi ini kadang-kadang itu mengecoh pertanyaannya ya. Jadi kalau virus itu dia sifatnya aseluler, bukan seluler. Tapi kalau selain virus itu namanya seluler ya. Berukuran 20 sampai 30 milimikron. Kemudian memiliki salah satu macam asam nukleat ya, RNA saja atau DNA saja. Kemudian berupa hablur atau kristal. Jadi dia bisa kristal ya. Kalau di luar sel hostnya tadi ya. Kemudian bentuknya beragam, ada oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Nah, kalau kompleks ini itu yang disebut dengan bakteriofag. Ya, kalau kompleks. Kompleks ini berarti dia lengkap. Ya. Nah, seperti yang di kirinya ini tadi ya. Dia ada kapsid, ada DNA saja. Ini ada kepalanya. Kepala ini kalau di virus biasa hanya ada ini saja ya. Tapi yang tidak ada leher, tidak ada selubung ekor, tidak ada serabut, tidak ada paparan dasar, tidak ada jarum penusuk. Jadi dibilang kompleks itu kalau ini ada ini tadi ya, seperti manusia gini ya. Ada leher, ada badan ya, ada kakinya ya, ada ekornya ya. Ini bakteriofag. Itu kalau yang bentuknya kompleks. Kemudian terusut atas asam nukleat dan terselubung oleh kapsid. Nah, ini struktur virus. Virus terdiri dari asam nukleat yang dikelilingi oleh protein. Nah, beberapa virus itu memiliki envelope. Jadi jangan maksud saya jangan dibakukan ya. Jadi virus itu kadang dia memiliki envelope, kadang dia tidak memiliki envelope. Kalau tidak memiliki envelope berarti hanya kapsid saja. Jadi hanya hanya genom dan dikelilingi oleh envelope ya. Ini bagiannya tadi asam genom ya, atau memiliki genom asam nukleat ya. RNA saja atau DNA saja, kemudian ada kapsidnya, kemudian ada envelope-nya. Nah, ini gambaran virus tadi. Ini tadi saya sampaikan tadi ya. Ini adalah materi genetiknya. Nah, di sini perlu dipahami. Materi genetiknya ini jangan dianggap hanya satu genom saja. Kadang dia memiliki beberapa materi genetik ya, kadang 5, ada 7 ya. Namanya segmen DNA atau segmen RNA ya. Kalau ini ada 2 ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada butir-butir ini adalah enzimnya. Biasanya RDRP. RDP itu apa? RNA dependent RNA polymerase atau DNA dependent DNA polymerase, bisa seperti itu ya.
Nah, selanjutnya, nah ini yang disebut dengan selubung kapsid tadi. Ya, ini disebut dengan selubung kapsid. Nah, kemudian selubung kapsid ini kemudian ada kapsidnya. Ini kapsidnya ya. Nah, selanjutnya ada reseptor dan di sini ada kapsul virus ya. Kapsul virus ini bisa disebut dengan envelope. Lalu, apakah fungsi struktur protein pada partikel virus? Nah, fungsinya pertama adalah sebagai pelindung genom tadi ya. Jadi genomnya ini kalau nggak ada apa kapsidnya ini, maka akan mengalami degradasi ya. Misalnya kena pH atau lingkungan ya, pH, asam, macam-macam tadi ya. Atau bisa kena RNase atau DNase, maka dia akan hancur. Maka butuh namanya kapsid ya. Nah, dia bertujuan juga sebagai assembly stable protective protein cell ya. Jadi dia melindungi melindungi DNA tadi ya secara stabil ya atau sebagai cangkangnya. Kemudian sebagai specific recognition and packaging of the nucleic acid genome. Dia sebagai pengenal ya. Pengenal itu tadi saya bilang sebagai ligannya dan juga akan mengepak atau menyelubungi ya asam nukleat tadi, genom asam nukleat tadi ya. Kemudian interaksi with host cell membrane to form the envelope. Jadi dia tadi saya bilang tadi di awal ya, dia berfungsi sebagai pelekatan ya. Pelekatan atau dia berinteraksi ligannya tadi yang ini, speknya ini tadi dengan host membran sel host tadi ya. Dengan envelope-nya ini tadi. Ini disebut envelope. Nah, envelope ada dua ya tadi ya, ada fosfolipid, ada yang glikoprotein. Nah, yang kedua sebagai delivery genomnya. Jadi ketika virus ini masuk ke dalam host ya, pada membran sel host tadi, maka dia akan tetap ya envelope-nya tadi tetap diikutkan ya sebagai delivery, dikirimkan ya. Nah, setelah dikirimkan, maka ini akan dirusak ya oleh endosom atau proteosom ya, akan dipecah. Nah, selanjutnya setelah masuk ke dalam sitoplasma atau masuk ke dalam tadi membran inti, maka tinggal DNA-nya saja yang dikirimkan ya. Nah, di sini adalah menempel atau melekatkan host ya pada reseptor sel host ya. Kemudian uncoating of the genome. Kemudian dia akan melepaskan coatingnya tadi setelah masuk ke ke sel hostnya tadi. Kemudian genomnya akan dihantarkan. Tinggal genomnya ya. Setelah di uncoating tadi tinggal genomnya. Kemudian fusi with cell membrane. Dia juga bisa menjadi fusi dengan membran sel. Jadi misalnya ada endosom, kemudian dia akan namanya pagosom ya, di fusion namanya, atau di coating ya. Nah, setelah itu ditransfer genomnya tadi ke bagian yang cocok ya dengan tadi. Contohnya tadi adalah di bagian membran inti tadi ya. Nah, ini definisinya subunit ya. Ini adalah subunit. Ini tadi, ini adalah bagian subunitnya. Bagian atas ini adalah subunit. Kemudian adalah struktur unit atau protomer. Ini adalah protomer. Ini protomer. Kemudian ada kapsid. Ini adalah semuanya adalah kapsid. Ya, cangkang protein yang dikelilingi oleh genom, yang mengelilingi genom maksudnya ya. Ini adalah kapsid. Envelope, ini envelope atau kapsulnya tadi. Ini ya, ini envelope. Kemudian ada nukleokapsid. Nah, nukleokapsid itu yang ini di dalamnya tadi. Oke, saya ulangi ya. Pertama ada
DNA saja atau genomnya, RNA saja, DNA saja. Kemudian dalam yang melindungi ini tadi ada nukleokapsid. Kemudian yang ini tadi adalah kapsid ya. Kemudian ini adalah envelope, ini adalah spike gitu ya. Kemudian ini bagian ini adalah protomer ya. Ini protomer. Nah, bagian dari protomer ini adalah subunitnya atau glikoproteinnya saja atau fosfolipidnya saja di bagian-bagian ininya. Kemana? Ya, bye-bye. Hati-hati ya. Nah, ini saya ulangin lagi biar kalian lebih jelas ya. Jadi DNA saja atau RNA saja ditambah kapsid ya, protein menjadi nukleokapsid namanya. Jadi yang ini ditambah yang yang bagian ini ya. Ini atau yang ini adalah kapsidnya ya. Nah, di dalamnya itu ada DNA. Maka yang DNA atau RNA saja atau genomnya ditambah ini disebut dengan nukleokapsid. Atau disebut juga neck capsid virus. Nah, seperti ini yang spiral seperti ini atau helikal ini ya. Helikal ini di dalamnya ada genomnya, ini disebut dengan nukleokapsid atau neck capsid virus. Nah, kemudian nukleokapsid yang ini ditambah lipid ini atau glikoprotein, ini disebut dengan envelope virus. Jadi envelope virus itu adalah genom ditambah kapsid ditambah lipid atau glikoprotein yang disebut dengan envelope. Kemudian misalnya ada speknya disebut dengan envelope virus. Jadi bisa membedakan ya antara envelope virus sama neck capsid virus, itu berbeda. Ini ya. Jadi yang dibilang nukleokapsid itu ada ini tadi yang saya bilang tadi. Jadi nukleokapsid, kemudian ada DNA saja atau RNA saja. Itu disebut dengan nukleokapsid ya. Nah, ini saja ya. Jadi yang bagian dalam sama ini saja disebut dengan nukleokapsid. Tapi kalau ada envelope-nya disebut dengan envelope virus. Ini contohnya adalah envelope virus RNA. Berarti ini RNA saja ya. Jadi nggak ada DNA-nya. Ini yang positif single strain RNA. Ya. Nah, bentuknya adalah helix kapsid. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini tadi saya sampaikan nukleokapsid berarti ditambah RNA ya, disebut dengan nukleokapsid. Kemudian ini adalah envelope-nya. Ini adalah membran protein. Ini membran protein ya. Ini spike-nya. Spike protein. Kemudian ini adalah hemagglutinin. Ya. Ini adalah lipid bilayer. Ini ada envelope glikoprotein. Jadi perlu dipahami bahwasanya biasanya yang menjadi gligannya itu biasanya ini ya, hemagglutinin dan glikoprotein. Tolong ingat-ingat ya. Jadi yang menempel itu adalah bagian yang ininya. Bisa juga spike proteinnya. Ada 3 ini tadi ya. Ya, bagian-bagian keluar inilah yang sebagai ligannya. Atau juga dijadikan sebagai vaksin ya, vaksin subunit. Nah, kalau kalian di sini ini adalah gambaran secara mikroskopis ya. Jadi ini menggunakan X-ray biasanya ya. Nah, kalian lihat di sini, kelihatan ini ya ada spike-nya di sini. Kecil-kecil putih-putih ini adalah spike-nya. Nah, ini kalau kalian lihat itu ada selubungnya yang disebut dengan envelope ya. Nah, ini adalah bagian nukleokapsidnya. Nah, ini bagian DNA-nya. Ya, seperti itu gambarannya. Nah, kemudian ada virus SP40 ya, poliomavirus.
Nah, ukurannya 50 nanometer, ada 72 pentamer. Jadi ini kalau dihitung-hitung, jumlahnya adalah 72 pentamer. Nah, jumlah dari subunit yang ini adalah 360 subunit. Kemudian untuk bagian-bagiannya, nih ya bagian-bagiannya. Ini ada VV1, kemudian ada VV2, ini ada VV3, ya. Nah, jumlah semuanya itu ada 72, ya. Sedangkan subunit-subunitnya, ini ada subunitnya ini. Nah, total semuanya itu ada 360 subunit. Nah, kemudian N terminalnya, kan kalau protein itu kan ada N terminal sama C terminus, ya. C terminus sama N terminal. Berarti ini yang awalnya, ya. Nah, kemudian nanti letak mungkin posisinya anggap saja di sini adalah C terminusnya. Ya. Ini adalah aminanya, ini adalah karboksilat. Ini bakteriofag, ya, dengan perbesaran 100 amprong, ya, 100 Armstrong. Ini ada kepalanya. Kepalanya itu kita lihat di sini ada 4 eksternal protein. Kemudian ada 2 DNA, ada DNA, ya. Kemudian ada 2 core protein. Kemudian ada internal protein. Ini konektor atau lehernya, ada 4 protein. Ini enggak seperti tangannya, ya, ada whisker 1 protein. Ini tubuhnya disebut dengan contractile tail. Ada 1 protein di outer sheet-nya dan 1 di internal tube-nya. Kemudian ini ada kakinya, di sebelah long tail fiber, 4 protein. Kemudian ini ekornya, base plate, ya, sekitar 16 protein. Nah, komponen lain dari virus itu ada enzim, ya. Yang bagian enzimnya ada enzim polimerase, integrase, associated protein, kemudian protease, ada polimerase, ada capping enzim, ada topoisomerase, ada aktivator, mRNA degradasi, kemudian require efficient infection, ada mRNA, kemudian ada seluruh protein itu ada histone, tRNA, mistake, lipid, kemudian glikopilin dan banyak lainnya, ya. Nah, tolong dibedakan antara intraseluler bersama ekstraseluler. Jadi kalau intraseluler dia akan masuk, ya, akan menjadi pusi sini, kemudian masuk ke dalam sel tadi. Tapi kalau ekstraseluler itu bagian luarnya. Dia tidak masuk ke dalam sel. Kemudian tadi sudah saya jelaskan, ya. Virus itu tidak bisa mereplikasi, ya. Nah, kemudian ini envelope tadi sudah dijelaskan juga, ini kapsidnya, ini nukleoasidnya, kemudian ini viral genomnya. Kemudian disebut dengan nukleokapsid. Ini adalah envelope-nya. Nah, selanjutnya partikel virus ketika melakukan stabilisasi, ya, dia melindungi genomnya. Nah, seperti ini, ya. Ini adalah apa namanya nukleokapsidnya, ya. Masuk ke dalam sini. Nah, ini dia akan mengeluarkan apa namanya itu misalnya ini, ya, di awalnya itu dia ada spike-nya. Maka dia menempel di reseptornya udang, reseptornya apa? Reseptornya hostnya tadi bisa udang kuda ikan, ya. Nah, di sini kita lihat, ya, dia tidak, kalau nggak ada apa nukleokapsidnya, ini ada envelope-nya, maka dia akan dihancurkan, ya. Nah, setelah berada di dalam, maka dia akan mengeluarkan DNA-nya tadi atau RNA-nya.
Nah, dia datang juga sebagai bagian infeksi, ya. Ini tadi kalau intraseluler tadi dia masuk ke dalam, nah itu saya sampaikan ya, nukleokapsidnya nukleokapsid sama envelope-nya hancur ya. Tinggallah enzim-enzim sama genomnya. Setelah itu genomnya masuk ke dalam sel tadi, maka dia akan berinteraksi di sini atau terjadi fusion di genom DNA atau RNA-nya. Nah, selanjutnya dia akan setelah membentuk virion baru, maka dia akan dikeluarkan lagi. Nah, ini ada bagian-bagian kapsid ya, ada helix, ikosaedral, dan kompleks. Nah, ini adalah bagian-bagiannya, misalnya ada TMV tadi, ya, bentuk ini sentral. Ini adalah nukleoasidnya, ini adalah disipnya. Ini lagi materi genetiknya. Kemudian ini ada ikosaedral, helix, dan tailnya. Nah, bagian genom itu ada berapa saja? Nah, ini macam-macam nih ya. Ada DNA saja atau RNA saja, ada single strain, double strain. Ini single strain DNA atau RNA, ini double strain DNA atau RNA. Kalau RNA nggak ada double ya. Ini double strain hanya khusus DNA saja. Nah, selanjutnya ada linear ya, ada sirkular. Ini linear bentuk seperti ini, kalau sirkular itu berbentuk membulat. Nah, kemudian DNA ya, kalau secara intraseluler tadi saya sampaikan dia masuk ke dalam selnya tadi, maka dia akan mengeluarkan tadi genomnya, kemudian sama enzimnya. Kemudian enzimnya ini tadi berperan sebagai ribosom ya sini. Nah, selanjutnya setelah di ribosom dia akan memproduksi atau menghasilkan enzim atau protein DNA polimerase lagi. Sedangkan di proses transkripsi, maka dia sudah menjadi mRNA. Setelah itu akan dibentuklah virion baru. Nah, permasalahannya kalau ada mutasi. Kalau ada mutasi, maka dia tidak akan terjadi proses replikasi maupun transkripsi. Karena proteinnya berbeda, ya. Sehingga RNA polimerasenya tidak bisa melakukan seperti fusion ya, pengikatan ya. Tidak bisa karena beberapa ini ada mutasi. Ini adalah alat ya untuk melihat virus, karena virus itu kan ukurannya mikron ya, milimikron, maka sangat kecil sekali. Maka dibutuhkan namanya alat elektron mikroskopi ya. Nah, kemudian ada X-ray kristallografi, ada cryo-elektron mikroskopi, ya, ada cryo-elektron tomografi. Jadi kalau ini kita bisa melihat apa permukaan virusnya, ya. Kalau X-ray kristallografi ini kita bisa melihat sampai ke dalam-dalamnya. Nah, ini ada pengembangannya, ada nuklear magnetic resonance spectroscopy NMR ya. Nah, intinya untuk prosesnya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah sinar X ya. Kemudian dipantulkan ya ke virus tadi, ini virusnya. Maka setiap pantulan ini atau terobosan tadi ya, terobosan sinar X ini tadi, maka dia akan membentuk-bentuk membentuk-bentuk artinya gini, virusnya tadi bisa kayak kalian mungkin belum lahir ya, jadi ada namanya klise ya, kalau di alam nyata itu di klise ya, atau di bahasanya itu ya, difilmkan ya, jadi bentuknya akan terlihat. Kemudian ada elektron mikroskopi, ini tadi yang dibutuhkan untuk mengetahui permukaan virus tadi ya.
Ini kelihatan lebih kelihatan ya menggunakan elektron mikroskopi. Nah, untuk resolusinya itu 50 sama 70 Armstrong. Berarti ini sangat sangat uh, panjang atau lebarnya sangat tinggi ya. Nah, selanjutnya nah ini adalah gambaran gambaran apa namanya secara uh, apa itu? Gambaran secara bioinformatika ya. Jadi gambaran seperti ini. Ini gambaran virus. Nah, kalau kita lihat itu hampir mirip ya dengan yang aslinya. Ini lebih detail lagi ya. Ini gambaran secara bioinformatik ya. Jadi menggunakan beberapa software, misalnya menggunakan Yasara gitu ya. Ini akan bisa kelihatan seperti ini. Jadi lebih artinya lebih kompleks ya kalau kita lihat. Ini sama nih strukturnya. Nah, kalau kita lebih detail lagi seperti ini gambarannya. Ini adalah spike-nya ya. Ini adalah bagian-bagian proteinnya tadi atau lipidnya ya. Nah, yang menempel itu adalah bagian ujung-ujung ini tadi, nempel ke hostnya tadi. Apa jelas suara saya? Halo? Ini pada kemana nih kalian? Halo? Iya, Pak. Suara saya jelas gak? Ini kok pada diem? Jelas, Pak, dari tadi kok, Pak. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke virus pada ikan atau udang. Ini kalau ini pada udang ya. Nah, kalau pada udang itu dibagi menjadi dua. Ada DNA virus, ada RNA virus ya. Nah, di DNA virus itu ada envelope dan ada non envelope. Tolong jangan pusing ya. Kalau non envelope ini apa tadi? Ayo, ada ingat nggak tadi? Non envelope itu apa? Halo? Apa non envelope? Apa dek? Non envelope. Halo, non envelope apa? Halo. Halo, Dek. Envelop itu selubung yang membungkus kapsid, Pak. Kalau envelope, apa beda non envelope sama envelope tadi? Kalau non-envelope itu tidak memiliki membran berlapis ganda lipid, Pak. Kalau envelope, Kalau envelope itu memiliki lapisan ganda lipid yang mengelilingi kapsid.
Diselangi lagi ya, kalau envelope itu dia ada hanya genom dan kapsid saja. Ya, disebut dengan tadi apa? Neck kapsid virus. Ya. Kalau envelope itu dia ada genomnya, DNA atau RNA, kemudian dilapisi dengan kapsid, kemudian dibungkus dengan apa tadi? Fosfolipid atau glikoprotein. Itu disebut dengan envelope. Jangan bingung ya. Nah, non-envelope virus pada udang itu ada Parvoviridae ya untuk familinya. Nah, contohnya di sini adalah single strand DNA. Ya. Nah, yang envelope ada Baculoviridae ya. Contohnya ini adalah untuk genomnya adalah double strand DNA. Nah, kemudian ada Nymphalidae, double strand DNA. Ya, ini familinya yang dari envelope. Kemudian yang virus RNA ada Discitroviridae, single strand RNA genomnya. Kemudian ada double strand RNA, famili Topiviridae dan Retroviridae. Yang envelope itu ada 3, ada Roniviridae, single strand RNA plus, Bunyaviridae, genomnya adalah single strand RNA negatif, Togaviridae, single strand RNA positif. Nah, biasanya yang menyerang itu, yang diserangnya adalah hostnya adalah udang monodon ya, udang monodon. Kemudian atau udang lainnya yang di Asia. Nah, sejauh ini adalah ini ya beberapa apa namanya virus yang menyerang tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini beberapa virus yang menyerang komoditas udang ya. Ada IHV, MBV, YHV, kemudian ada TSP, IMNV, YHV, dan sebagainya. Nah, yang terbaru adalah virus IMNV. Dan sekarang terbaru bukan IMV ya, ada namanya tilapia ya. Itu juga termasuk virus yang baru. Nah, ini rata-rata virus ini adalah masuk golongan pertama ya, karena dia sangat merugikan. Nah, apa yang terjadi kalau terserang oleh IMNV? Nah, ini contohnya di sini ya. Ini IMNV itu pertama terjadi di Brazil ya, dan mengalami kematian 40-70%. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya, mulai tahun 97 itu meningkat ya. Nah, setelah terjadi IMNV dan USP mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, di Indonesia terjadi pertama kali di 2007 atau 2006 ya. Nah, ini. Nah, ketika itu di Bratasena juga di Lampung itu 7.100 petak tambak terinfeksi ya. Nah, 60.000 sampai 12.000 ton per tahun. Nah, atas kerugian sekitar 3 miliar atau 40% dari produksi udang. Jadi, yang mati itu 40% ya. Bayangkan. Nah, belum ada metodenya. Nah, ini gambaran virus IMNV ya. Jadi ini virusnya. Nah, kemudian dia dikatakan sini tidak bersegmen ya. Tidak bersegmen. Kemudian tidak memiliki envelope. Berarti hanya segmen genomnya saja, kemudian ada kapsidnya. Kemudian ini ada spike. Nah, kalau terserang oleh IMNV biasanya di bagian ekor atau ototnya mengalami putih, kemudian kalau kelamaan menjadi merah. Nah, di sini di bagian limfoid organnya mengalami pembengkakan. Nah, ini warnanya seperti ini ya. Di bagian ekornya berubah menjadi warna merah. Nah, kematian 40-70%. Nah, sedangkan untuk genomnya itu dia panjangnya sekitar 7.560 base pair. Nah, kemiripannya dengan Brazil itu 99%. Nah, artinya apa? Artinya kemungkinan besar virus IMNV yang menyerang di Situbondo dan di Indonesia itu adalah berasal dari Brazil. Ini setelah studi genom ya, studi panjang genomnya tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ada sekitar 59 ORF dan 2 ORF ya. Nah, ORF itu yang fungsional ada ORF 1, ada ORF 2. Nah, ORF 1 itu putative RNA binding protein dan MCP. MCP itu mayor kapsid protein. Dan yang fungsional kedua adalah ORF 2, yaitu enzim RNA dependent RNA polymerase atau RDRP. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Ini panjangnya sekitar 7.560. Ini ada genom yang fungsional ORF 1 dan ORF 2. ORF 2 itu ada RNA dependent RNA polymerase. Oke.
Cukup saya pikir ya materinya. Nah, mungkin ada lagi nih, mungkin saya jelaskan sebentar. Nah, kemudian double strand RNA setelah setelah terpisah. Nah, mRNA yang ini ya akan membentuk enzimnya, misalnya enzim dependent DNA polymerase atau RNA polimerase. Yang kedua, untuk pembentukan struktur proteinnya. Nah, gambaran juga nih seperti ini. Nah, jika virusnya single strand negatif RNA, maka dia akan ditranskripsi dulu atau dikopi ya oleh enzim RNA depolymerase menjadi dari negatif menjadi positif RNA mRNA. Nah, kemudian itu ditranslasi menjadi viral protein. Ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk membentuk genomnya, tetap membutuhkan RNA dependent RNA polymerase menjadi positif RNA-nya. Kemudian setelah itu diproses menjadi menggunakan RNA polymerase menjadi single strand RNA. Jadi kembali ke awal. Nah, setelah itu pembentukan virionnya. Nah, bagaimana kalau di dunia nyata kita membuat RNA tadi menjadi double strand atau cDRNA? Caranya dengan menggunakan reverse transcription PCR ya atau RT-PCR. Nah, ini bisa dia menggunakan ini nih RNA-nya, kemudian menggunakan enzim reverse transkriptase. Dia akan komplement dengan template RNA ini tadi. Kemudian dia akan mendegradasi RNA ini tadi. Nah, tinggallah di sini adalah DNA-nya, ya, cDNA-nya. Setelah RNA-nya degradasi. Nah, setelah itu dilakukan proses PCR, kemudian akan muncul seperti ini ya, band-nya. Nah, kalau RNA saja sulit ya untuk dilakukan proses PCR karena dia tidak stabil dan juga dia memiliki urasil ya. Nah, kemudian kalau untuk cara kerjanya seperti ini ya kurang lebih kalau untuk penelitian. Jadi diambil dulu kaki renangnya atau bagian organ yang tadi ini, organ apa yang mengalami kemerahan tadi. Nah, setelah itu diambil kemudian ditumbuk-tumbuk secara pakai tumpang dan alu ya. Alu dan apa tadi? Itu ditumbuk-tumbuk sampai halus seperti itu. Setelah itu lakukan pakai enzim rizol gitu ya, ditambahkan. Ini proses-prosesnya. Setelah selesai dapat seperti ini ya. Ditambahkan RNA pellet RNA, ditambah nukleusnya free water. Jadi seperti ini. Kemudian dilakukan pengamatan di spektrometri. Kita lihat dia terkontaminasi atau tidak. Nah, setelah itu kita deteksi, kita rancang dulu primernya gitu. Primernya adalah forward di reverse, forward reverse. Nah, ini forward, ini reverse. Ini adalah primernya tadi. Ini posisinya segini, posisinya di 4574 ini ya. 4574 sampai 4901. Nah, ini bagian 1. Nah, ini kalau ditotalkan panjangnya sekitar 328 base pair. Begitu juga yang nested ya. Nah, setelah itu kalau kita mau penelitian lebih lanjut untuk S2, kita bisa mendeteksi gen MCV-nya. Dengan cara apa? Kita susun dulu primernya juga. Ini forward 9, forward 10, reverse 9 dan reverse 10. Ini adalah yang di warna hitam ini adalah primer forward 9, yang hijau ini adalah forward atau primer yang forward reverse yang ke-10. Nah, panjangnya sekitar 600 dan 631. Yang 9 600, yang 10 300 base pair. Nah, setelah itu kita deteksi kalau munculnya seperti ini maka berhasil. Setelah itu kita sequencing ya. Nah, setelah itu kita dapatkan ini. Ini adalah homologinya dan ini adalah tingkat kekerabatannya. Oh, setelah kita amati yang Lampung ini ternyata benar ya, dekat dengan Brazil. Berarti yang Lampung ini virusnya berasal dari Brazil. Oke, sekian itu ya. Ada yang tanyakan? Ada?